kita masuk ke materi hari ini yang akan kita jelaskan. Yang ini mungkin topik yang tidak ada pada ruang vektor, karena kita bicaranya sekarang adalah kemarin sudah kita membahas panjang lebar tentang modul yang merupakan perluasan dari ruang vektor gitu ya. Jadi bedanya di sini kan, kalau ruang vektor itu ini grup abelian, kemudian di sini adalah lapangan gitu. Kalau ruang vektor dihubungkan dengan operasi pergandaan skalar memenuhi sifat-sifat itu yang sudah dituliskan aksiomanya. Nah, kalau modul itu perluasannya di sini, di skalarnya sini. Saya kemarin mengambil abstraksi, mengambil contoh. Kemungkinan skalarnya itu, kalau sebenarnya kemarin SPL gitu ya, kemungkinan dia skalarnya atau apa itu ya namanya, koefisien pengali dari variabel itu mungkin tidak selalu bilangan bulat, tidak selalu bilangan pecahan. Kalau pecahan maka dia termuat dalam lapangan, tapi kalau ternyata itu hanya bilangan bulat saja, maka masalahnya kan harus dibatasi. Nah, kalau dia bilangan bulat berarti dia tidak jadi lapangan, karena di bilangan bulat tidak punya tidak punya inverse terhadap perkalian, maka nanti di sini menjadi ring saja, menjadi ring dengan elemen satuan. Nah, itulah yang nanti kemudian berkembang menjadi konsep modul. Nanti bisa direview lagi. Kalau mau penjelasannya diulang lagi, sudah saya share juga rekamannya hari ini. Semoga ini saya rekam sudah. Oke, itu lah sekarang. Nah, di sini ada dua konsep modul, jadi dua pengertian modul, yaitu modul kiri dan modul kanan. Secara umum sama ya, sifat-sifatnya, bahwa modul itu adalah M-nya itu grup komutatif atas ring R. Nah, yang nanti yang berbeda itu pada aksioma di sini aja, aksioma yang C ini saja. Jadi distribusi kiri dan kanan itu tetap harus dipenuhi. Terus yang D ini adanya elemen satuan, skalar satuan ini yang menjadi identitas terhadap operasi perkalian skalar ini sama D. Lah yang beda adalah definisi di C ini, asosiatif perkalian skalar ini. Lah, kalau modul kiri itu ini R1 R2 itu berarti elemen di ring ya. Kemudian M itu notasi elemen di modulnya atau di grup abeliannya. Maka R1 R2 dikalikan M nanti menjadi R1 dalam kurung R2 dikali M. Berarti skalar R2 dikali M dulu, baru dikalikan R1. Nah, di sini tuh kalau di modul kanan ada pembalikan di sini. Jadi ini ada R1 kali R2 dikalikan M1. Ini tidak R1 kemudian dalam kurung R2M, tapi justru R2-nya yang di luar. Jadi R1-nya dikalikan dengan M dulu, baru dilanjutkan nanti dikalikan dengan R2. Lah, kenapa seperti itu? Nah, ini yang nanti perlu kita mungkin jelaskan. Jadi gini, kalau kita bicaranya bilangan nggak ada masalah. Jadi misalkan kalau tadi di sini itu ada M plus tadi grupnya, kemudian di sini adalah R plus dot ini ringnya, gitu kan, ini ada operasi pergandaan skalar. Kalau M ini bilangan, ini biasanya nggak ada masalah. Kalau bilangan nanti grup modul kiri sama dengan modul kanan. Misalkan ini bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat Z gitu. Nah, kemudian di sini ringnya juga kebetulan ring bilangan, misalkan ring bilangan ini juga bilangan bulat Z juga. Ya, ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena nanti ini sama-sama bilangan. Kalau kita punya sama-sama bilangan, nanti R1 kali R2 dikali M gini, ini kan sama dengan R1 kali R2 dikali M gini. Atau mau dibalik pun R1 R2M, ini dibalik R2 R1M ini. Ini kalau dia bilangan nggak masalah kan, ini sama aja yang atas dengan yang bawah ya. Betul nggak? Artinya R1 R2 ya bilangan bulat, M-nya ya bilangan bulat. Ini kelihatan ya? Layar saya bisa terbaca? Iya, Pak.
Nah, nggak ada masalah ya kan kalau ini bilangan? Sama kan dibolak-balik? Iya, Pak. Sama, Pak. Iya. Sama. Nah, nanti jadi masalah itu ketika kita bicaranya bukan pada himpunan bilangan. Jadi misalkan nanti yang sini satunya vektor, satunya adalah himpunan matriks gitu ya. Jadi nanti di sini misalkan ini bukan bilangan bulat tapi grupnya ini M-nya itu, M plusnya itu ini adalah ini apa ya? Yang grup itu yang grup itu yang vektor kayak ini. Ini himpunan vektor R2 gitu. Nah, R2 itu berarti kita tulis nanti misalkan ini X1 atau XY itu boleh lah ya. XY untuk X dan Y elemen bilangan real gitu. Lah yang sini nanti ringnya itu adalah ring matriks gitu ya. Jadi ini vektor itu dia jelas grup kan ya. Karena kalau vektor diberikan operasi penjumlahan biasa itu jumlahan vektor nanti pasti memenuhi keempat aksioma grup. Dia asosiatif, kemudian punya elemen netral yaitu vektor 0. Terus setiap vektor punya inverse yaitu minusnya. Kemudian di sini ininya adalah matriks persegi berukuran 2x2 M2R gitu ya. M2R. Lah M2R ini notasinya kira-kira begini ya nanti. Ini A11, A12, A21, A22 gitu ya. Ini untuk nanti, mohon maaf saya lanjutkan di bawah. AIJ-nya elemen bilangan real. Gitu. Jadi ini adalah ringnya. Jadi ringnya itu bukan ring bilangan tapi ring matriks. Terus grupnya juga bukan grup bilangan, melainkan grup vektor. Sampai di sini dulu. Menangkap apa yang saya maksudkan di sini? Halo? Iya, Pak, menangkap. Oke. Paham. Jadi ini ringnya, ini ring ini. Jadi matriks berukuran 2x2 kita lengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks nanti jadi ring. Dia dengan kita kasih operasi penjumlahan kan jadi grup. Punya identitas asosiatif, identitasnya matriks 0, setiap elemen punya inverse terhadap penjumlahan. Terus terhadap perkalian dia hanya semi ring kan, semi group, karena dia tidak setiap matriks di sini kan tidak setiap matriksnya punya inverse terhadap perkalian. Contohnya adalah matriks yang determinannya 0 kan dia tidak punya inverse terhadap perkalian di sini. Sehingga ini hanya menjadi ring saja. Ring dengan elemen satuan karena matriks punya elemen satuan yaitu matriks identitas. Dia juga tidak komutatif. Kenapa? Karena operasi perkaliannya kalau kita punya dua buah matriks A, B itu tidak sama dengan B kali A. Jadi tapi ini tetap memenuhi syarat bahwa dia adalah ring dengan elemen satuan. Ini kan syarat minimal. Syarat minimal untuk bisa menjadi modul ringnya harus ring dengan elemen satuan. Ini terpenuhi di sini. Ya. Ini agak kurang mundur ya. Oke. Sudah jelas. Jadi ini grup dulu. Ini grup, ini ring dengan elemen satuan, maka kita bisa membentuk modul. Nah, operasinya bagaimana? Operasi antar keduanya. Kalau operasi antar mereka sendiri di dalam M sendiri, oke, beres, gak ada masalah, jadi grup. Operasi antar matriks, oke, beres, gak ada masalah, dia jadi ring. Nah, operasi antara matriks dengan vektor ini nanti bagaimana gitu kan ya. Jadi operasi perkalian skalar, jadi sifat yang didefinisikan pada ABCD itu aksioma yang menghubungkan antara ring dengan grupnya itu bagaimana. Ini yang nanti menjadi masalah, menimbulkan memunculkan adanya modul kiri dan modul kanan itu nanti.
Ini saya hapus apa enggak ya? Enggak ya. Enggak apa sih. Nah, masalahnya di sini nanti. Vektor pada ruang dimensi 2 itu bisa dinyatakan dalam dua ini, apa namanya? Dua bentuk kira-kira gitu ya. Yang pertama adalah dia ditulis dalam bentuk vektor kolom, yang kedua dia ditulis dalam bentuk vektor baris. Nah, gitu. Jadi ini biar kira-kira sama-sama jadi hubungan vektor dengan matriks itu kan bisa kita bagi-bagi atau pecah-pecah menjadi vektor-vektor baris gitu ya, dan vektor-vektor kolom. Maka ini juga kita nyatakan biar nanti bisa dikalikan dengan ini, kita nyatakan dalam bentuk vektor baris atau kolom juga. Karena kalau seperti ini kita nyatakan dalam pasangan berurutan ini dua tupel. Jadi kalau dalam bahasa aljabar nanti bahasanya gini, n tuple gitu ya, tuple, n tuple gini. Ini maksudnya adalah n pasangan berurutan. Jadi kalau dua tuple itu ya nanti seperti xy itu yang biasanya digunakan untuk menulis koordinat itu namanya dua tuple pasangan berurutan. Itu maksudnya xy dengan yx itu berbeda. Maksudnya berurutan itu berarti xy dengan yx itu adalah elemen yang berbeda. Seperti koordinat 1,2 itu dengan koordinat 2,1 jelas berbeda gitu ya. Maka ini pasangan berurutan. Artinya memperhatikan urutan. Itu nanti menjadi dua tuple. Kalau tiga tuple ya berarti seperti koordinat dimensi 3 atau ruang vektor dalam ruang dimensi 3. Nah, itu nanti itu 3 tuple dan seterusnya. N tuple ya nanti seperti di ruang Euclid gitu ya. Kalau dulu Anda bicara di ruang vektor itu. Lah, ini biar bisa dikalikan dengan matriks, maka ini kita nyatakan dalam bentuk vektor kolom dan vektor baris, karena ada dua cara penulisan vektor kan ya. Dalam vektor kolom nanti dia ditulis seperti ini, jadi R2 ini bisa ditulis XY, ini vektor baris ya, vektor baris dulu, di mana XY-nya elemen R itu, atau dalam penulisan vektor kolom dia ditulis menjadi kolom seperti ini kan ya, XY-nya elemen bilangan real. Paham dulu ini sampai sini. Jadi ini ruang vektor di ruang dimensi 2 kita tulis dalam bentuk ada dua kemungkinan, bisa ini bisa ini. Kenapa Pak? Supaya bisa dikali dengan matriks. Kenapa? Karena kan ini syarat membentuk modul itu ya harus antara dua himpunan ini harus dihubungkan dengan operasi. Artinya elemen di sini harus bisa dioperasikan dengan elemen di sini, hasilnya harus di sini kan gitu. Kalau ini dikalikan dengan ini kan nggak bisa. Pasangan seperti ini yang bentuknya seperti apel tadi itu x, y dikalikan ini nanti hasilnya gimana, nggak ada definisinya. Tapi kalau sudah kita nyatakan seperti ini kan nanti bisa ada definisinya nanti perkalian antar mereka, karena ini seperti matriks ini seperti matriks ukuran 1x2, ini seperti matriks ukuran 2x1. Nah sehingga kalau sudah seperti ini baru nanti bisa dikalikan dengan ini. Paham dulu sampai di sini? Saya agak pelan-pelan ini biar Anda paham. Paham Pak, kalau dari saya. Oke. Nanti kalau ada yang mungkin janggal, tidak harus menunggu saya selesai, nggak apa-apa. Anda boleh menyela Pak, instruksi gitu ya. Atau mohon izin bertanya dulu sebelum dilanjutkan, nggak apa-apa. Biar tidak janggal di tengah. Nanti kalau janggal di tengah, ke belakang semakin... Pak, izin bertanya Pak. Oke. Silakan Mas. Tadi yang kedua tadi apa Pak? Ini baris atau kolom tadi Pak? Ini. Yang kedua, ketiga tuh baris atau kolom atau? Yang ini baris Mas. Ini vektor baris. Kan ini bentuknya seperti baris pada matriks Mas. Iya Pak. Nah, yang ini vektor kolom. Karena ini seperti kolom-kolom pada matriks itu maksudnya. Paham belum? Pak. Iya Pak. Paham ya? Pak. Nah, oke. Lah, karena ada dua kemungkinan pendefinisian ini, apa namanya? Pendefinisian vektor tadi bisa dalam bentuk vektor baris dan bisa dalam bentuk vektor kolom ini, maka nanti operasi antara skalar, jadi skalarnya sekarang bukan bilangan, skalar elemen ring itu adalah matriks ini. Operasi skalar matriks dengan vektor ini nanti juga ada dua cara. Nah, bagaimana itu? Ini saya hapus dulu nggak apa-apa? Ditulis nggak ini? Gak apa-apa Pak. Ya apa nanti paling ya saya share rekamannya ya. Oke. Ini saya hapus, saya butuh ruangan agak banyak soalnya. Tapi papanya cuma kecil.
Diingat-ingat tadi ya, jadi grupnya adalah vektor, ringnya adalah apa namanya, ring matriks. Nah, operasi antara vektor dan matriks itu kan berarti skalar itu kan selalu di depan toh, ya enggak? Saat Anda belajar ruang vektor, saat Anda belajar modul kemarin itu kan skalar didefinisikan di depan gitu kan, R kali M gitu, betul nggak? Iya, Pak. Nah, jadi R itu elemen ringnya, M itu elemen modulnya, grup abelianya tadi ya. Nah, ini definisinya bagaimana? Padahal di sini nanti apa namanya, ini bagaimana gitu? Padahal ini sekarang adalah elemen dari M2R, M-nya adalah elemen dari R2 tadi, vektor tadi kan gitu. Nah, berarti kita ambil sekarang, kita ambil A elemen M2R, jadi maksudnya itu adalah A itu matriks gitu ya, matriks bukan 2 kali 2, dan elemen di vektornya saya ambil V gitu aja ya. V itu elemen di R2. Dan nanti kita definisikan, karena skalar itu harus di depan, berarti A itu harus di depan, A kali V. Nah, A kali V itu kan nanti sama dengan begini kan ini. A11, A12, A21, A22. V-nya, nah ini. Kalau V-nya kita nyatakan dalam bentuk vektor kolom, berarti dia V-nya adalah, katakanlah ini V1, V2 gitu ya. Tadi awalnya kita pakai XY, tapi biar mudah, karena ini V, ini V1, V2, Anda jangan bingung. Ya, V1 berarti komponen X-nya, V2 komponen Y-nya gitu aja. Kalau seperti ini bisa nggak dikalikan menurut Anda? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Nah, ya. Hasilnya berupa apa nanti? Hasilnya berada di dalam matriks atau vektor ukuran 1 kali 2? Vektor, Pak. Vektor 2 kali 1. Kenapa? Ini ukurannya berapa ini? 2 kali 2 2 kali ini? 2 kali 2. 2 kali 1. 1. Berarti di sini ukurannya nanti harusnya berapa? 2 kali 1. 2 kali 1. 2 kali 1 ya. Nah, ini menjadi nanti Anda sudah tahu sendiri lah, A11 V1 tambah A12 V2 dan seterusnya gitu ya. Ini yang ini berarti A11 V sorry. Nggak ada yang kanan ya, sorry. Langsung bawah ya. A21 V1 tambah A22 V2. Nah, ini menjadi vektor sekarang. Jadi ini dengan definisi seperti ini memenuhi tertutup terhadap operasi pergandaan skalar nggak? Hasilnya berada di grupnya atau berada di ringnya sekarang? Di grupnya. Di grupnya, di M kan berarti kan? Di R2 ini kan? Iya. Iya, Pak. Artinya untuk setiap A elemen ini M2R dan untuk setiap V elemen R2 gitu ya, A kali V ini berada di dalam R2. Bener ini? Gini ya? Iya, Pak. Berarti terpenuhi kan ya? Syarat yang hubungan antara keduanya itu harus tertutup terhadap operasi pergandaan skalar, hasilnya masuk ke dalam grupnya. Terpenuhi kan? Iya. Oke. Nah, jadi definisi ini diterima. Nah, masalahnya nanti ketika tadi itu kita bisa mendefinisikan vektor ini dalam dua model. Dalam model pertama oke, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi dalam model kedua nanti, ini saya lanjutkan dulu aja. Berarti nanti ini juga dalam operasi asosiatif nanti, sifat asosiatif, sifat yang C tadi. Berarti kan sifat asosiatif terhadap operasi perkalian skalar itu kita ambil dua elemen di sini. Dia ambil dua elemen di dalam M2R. Jadi nanti A kali B dikali V gini. Kemudian akan menjadi A kali B dikali V ini. Ini ada masalah nggak menurut Anda kalau seandainya saya ambil dua elemen skalar? A dan B sama-sama matriks ukuran 2 kali 2. Ya. Kalau kita kalikan hasilnya matriks 2 kali 2 juga kan ini? Iya, Pak. Ya, belum. Jadi oke ya, terdefinisi ya ini ya. Ini hasilnya kan berarti 2 kali 2. V
ukurannya 2 kali 1. Berarti ini ukurannya hasil akhirnya 2 kali 1. Betul ya? Iya, Pak. Nah, yang ini sekarang. Yang belakang, B kali V ukurannya berapa nanti? B itu matriks kan? V itu vektor. Berarti hasil ini ukurannya berapa? 2 kali 1. Nah, ini 2 kali 1. A-nya ukurannya masih tetap matriks 2 kali 2. Hasil akhirnya? 2 kali 1. Nah, 2 kali 1. Jadi, dengan definisi ini pun nanti distributif, kemudian asosiatifnya ini masih nggak ada masalah. Nah, ini asosiatifnya menggunakan sifat asosiatif yang defaultnya. Default pada ruang vektor. Mirip seperti ruang vektor. Dan ini nanti kalau di modul yang disebut dengan modul kiri. Kenapa? Karena di sini nggak ada pembalikan. Ini A, B, V. Di sini tetap A dalam kurung BV. Paham dulu sampai sini? Halo? Paham, Pak. Nah, jadi kalau nanti matriksnya, vektor ini tadi dinyatakan dalam vektor kolom, gitu ya, vektor kolom, maka dia menjadi modul kiri. Kenapa? Karena di sini tidak ada sifat C tadi, aksioma yang C tadi, tidak ada pembalikan operasi pergandaan skalar di situ asosiatifnya. Oke, paham ya? Ini boleh saya hapus lagi? Boleh, Pak. Boleh saya hapus lagi ini? Boleh, Pak. Boleh, oke. Nah, sekarang masalah kedua. Ini kemarin dijelaskan nggak ya waktu di kuliah umum? Ada nggak contoh yang seperti ini? Contohnya mungkin ada Pak, tapi kalau untuk mendapatkan modul kirinya itu kayaknya mungkin belum Pak. Oh, belum ya? Maksudnya alasan itu nggak ada ya? Asosiatif tadi Alasannya nggak ada. itu ya alasannya itu nggak ada Pak, tapi cuma dijelaskan sampai sini gitu. Yang penting ada sifat yang Bapak bikin terakhir yang ABV tadi. Oh, yang penting ada itu kan ya? Iya Pak. Karena memang mereka bicara di ruang vektor. Jadi ruang vektor itu kita belum, setahu saya sih ya, kita nggak ada istilah ruang vektor kiri kanan kan kemarin nggak disebutkan kan ya? Nggak disebut, Pokoknya ruang Pak. vektor itu aja kan ya. Nah, itu aja karena memang nggak ada Iya, definisi itu. Tapi kalau di modul karena ada itu definisi modul kiri kanan tadi. Itu kemudian ini, nah yang jadi masalah adalah hapus lagi tadi apa? Ketika ini kita nyatakan vektornya ke dalam vektor seperti ini. P1, P2. Apakah ini bisa bekerja? Operasi ini? Tidak, Pak. Halo? Tidak Pak. Kenapa tidak? Jenis cantik banyak ya. Ordonya ini kan nggak memenuhi syarat perkalian kan ya? Yang ini 2 kali 2, yang ini 1 kali 1 2. kali 2. Nah, 1 kali. karena ini nggak bisa gitu ya, maka operasi perkalian antara vektor dengan skalarnya itu ya, antara itu maksudnya elemen di ring dengan elemen di grupnya itu didefinisikan sendiri. Jadi memang definisinya adalah dibalik gitu. Jadi nanti A kali V itu didefinisikan menjadi V kali A. Memang ini definisi. Artinya kalau Pak, kenapa harus gitu Pak? Kenapa nggak sejak awal langsung VA saja? Karena nggak seperti itu. Defaultnya skalar dan vektor itu, skalar itu harus di depannya. Seperti ketika Anda menulis fungsi misalkan. Persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX plus C kan? Ada nggak ketika ditulis XM plus C itu janggal nggak? Janggal, Pak. Termasuk ketika Anda nanti menulisnya dalam bentuk AX plus B plus C kan? Garis lurus itu AX plus BY plus C sama dengan 0. Skalar itu pasti di depan kan ya? Paham ya? Iya, Pak. Variabel atau vektornya di belakang. Iya Itu Pak. sudah apa namanya dalam aljabar itu ya, seperti dulu Anda mungkin masih SD atau mungkin SMP ketika muncul perdebatan di medsos itu tentang anak kecil yang disalahkan gitu ya. Jadi kalau ada 1 tambah 1 tambah 1 gitu, nah
ini yang betul apa? 3 kali 1 atau 1 kali 3 kan gitu. Ini dulu Anda ngikutin perdebatan ini nggak di medsos? Iya, Pak. Itu ya. Ini Anda masih SMA mungkin ya? SMA atau SMP? Masih SMP? Nah, ini pernah ada kan? Nah, itu. Ini yang benar mana secara matematis? Yang atas apa yang bawah? 1 kali 3. 1 kali 3. Yang lain? 3 kali 1. Di sini pun masih ada perbedaan kan ya? Di sini masih ada perbedaan. Jadi ini yang betul adalah 3 kali 1 secara matematis. Maksudnya apa? Depan itu skalarnya. Jadi 3 kali 1 maksudnya satunya ada 3 kali 1 itu maksudnya. Nah, nanti enaknya ini kalau biasanya orang akan memberikan mudah dalam aplikasinya adalah ketika menulis dosis obat. Jadi kalau dosis obat 3 kali 1 itu maknanya apa? 1 tablet pagi, 1 tablet siang, 1 tablet malam. Maka 3 kali 1 tablet. Itu ya. 3-nya bilangan, 1 tablet itu adalah vektornya, bendanya. 1 kali 3 itu maksudnya berarti sekali minum 3 tablet. Kelengar ya. Soalnya maksudnya ini harus kita pahami dulu, memang anak matematika ini jangan sampai keliru. Paham nggak di sini? Paham, Pak. Paham ya? Paham. Ini juga, ini masih bilangan, maka bingung. Nanti akan jadi nggak bingung sebenarnya ketika ini jadi variabel gini. A misalkan gitu. Kalau ini A, maka ini jelas 3 kali A gitu. Itu ya, jadi 3 kali benda A gitu. Ini sudah nggak, ini untuk menjelaskan tadi. Barangkali memang dalam benaknya ada yang nanti mempertanyakan ini, Pak, kenapa sejak awal tidak langsung didefinisikan saja, Pak, operasi pergandaannya V kali A? Karena V kali A itu secara matematis nggak bisa, vektor di depan, skalar di belakang itu normalnya, defaultnya itu skalar atau koefisien itu harus di depannya vektornya, di depannya bendanya. Nah, maka tetap harus A dot V dulu, tapi A dot V-nya didefinisikan sendiri ya, itu maksudnya. Didefinisikan sebagai V kali A, maka ini nanti menjadi gini, V1, V2 dikalikan A11, A12, A21, A22. Ini kalau seperti ini bisa nggak sekarang? Bisa nggak dikalikan? Bisa, Pak. Bisa. Hasilnya apa? Ini 1 kali 2. Matriks ordo 1 kali 2. 1 kali 2 ya. Ini 2 kali 2. 2. Nah, ini berarti menjadi nanti V1, A1 itu boleh dibolak-balik, monggo aja. Yang penting ini nanti menjadi di sini sama di sini. Ukurannya 1 kali 2. 1 kali 2 itu berada di mana? Berada di ringnya atau di vektornya? Sekarang saya tanya. Di vektor. Di grupnya kan ya? Iya. Berarti definisi ini memenuhi syarat nggak? Memenuhi. Jadi masih memenuhi ini kan? Untuk setiap A elemen ini, untuk setiap V elemen R2, A kali V tetap di R2. Karena ini elemen R2. Betul nggak? Betul, Pak. Iya, betul, ya? Pak. Nah, setelah itu, inilah nanti kenapa ada muncul vektor modul kanan. Karena di sini saat kita mendefinisikan A, B dikali V di sini. Nah, hati-hati saya. Jadi asosiatif atas 2 skalar dengan 1 vektor tadi, A dot B dot V tadi, ini nanti jadi apa? Secara definisi bagaimana ini? Halo? Sesuai definisi atasnya? V dot A dot B bukan? Jadi V dikalikan A dot B. Gini kan ya? Halo, Iya, Pak. Iya. Oke. Iya, Pak. Nah, perhatikan, kita lanjutkan sekarang. Kalau ini sudah seperti ini, baru ini kita urai. Jadi kita urai kurungnya, kita pakai asosiasinya di sini, sehingga kita menjadi ini nanti V dikali A dulu di sini, dot B. Ini masih oke nggak? Masih berjalan nggak ini? V dot A ini di mana? Ukurannya berapa ini? 1 kali 2. 1 kali 2, ini 2 kali 2. Masih bisa berjalan kan nanti? Masih bisa. Masih, Pak. Masih bisa lah. Nah, ini.
Masih Pak. Oke. Jadi ini tadi 1 kali 2, ini 2 kali 2. Dengan ini masih bisa nggak masalah karena ini tetap 1 kali 2 hasilnya. Ini 2 kali 2. Nah gitu ya. Nah ini definisi, biar Anda nggak bingung, saya bedakan. Kalau yang ini pakai dot biasa, yang ini saya kasih bintang gitu aja, V bintang A, gitu ya. Maka di sini ini pasti ini bintang kan ya ini ya. Ini biasa, ini bintang kan ya. Betul ya? Karena vektornya di sebelah kiri ya. Iya. Halo. Nah, kalau bintang ini kita kembalikan ke ini, kita kembalikan ke dot biasa lagi menjadi bagaimana? Maka ini VA bintang B ini jadi apa? Kalau dikembalikan ke dot menjadi B titik VA. Bingung nggak? B titik Iya, VA itu paham. maksudnya ini yang depan sini, yang awal tadi itu. B titik VA itu yang awal ini. Iya. Bintang itu adalah pendefinisiannya, pembalikannya. Jadi ini VA bintang B menjadi B dot VA. Ini nggak bingung ya Anda ya? Kalau bingung tolong disampaikan. Kalau saya sih nggak bingung, Pak. Yang lain, halo? Halo? Gimana tadi? Paham, Pak. Putus tadi Pak. Oh, ada yang keputus ya. Jadi ini saya bedakan definisinya. Definisi defaultnya itu kan A dot VA kali V. Ini pakai titik biasa aja lah, perkalian biasa. Notasi perkalian operasi biasa, A kali V. Tadi alasannya karena hanya skalar, V vektor, atau bendanya itu harus di belakang. Skalar atau pengalinya itu harus di depan tadi. Seperti tadi ya, minum obat tadi 3 kali 1 tadi. Nah, tapi karena kalau ini dinyatakan dalam vektor baris seperti ini nggak bisa, nggak terdefinisi, maka harus dibalik. Nah, pembalikannya itu kita kasih operasi yang berbeda, notasinya aja sih. Jadi yang awalnya A dot V di sini ini hanya untuk membedakan saja. Ini saya kasih menjadi A bintang V. Meskipun nanti dalam langkahnya di sini ini adalah operasi perkalian matriks biasa, tapi maksudnya kenapa ini saya kasih bintang supaya membedakan perkalian yang di sini gitu loh. Maksudnya bintang itu sudah dalam proses pembalikan itu loh. Paham ya? Oh iya. Sehingga Pak. kalau kita Iya, punya AB kali V itu sama dengan V bintang AB karena ini sudah pembalikan. Paham? Paham belum? Pak. Nah, ini boleh, ini masih berlaku juga tadi. Ini masih pembalikan, kenapa? Karena vektornya di depan, matriksnya di belakang, maka masih pakai bintang. Paham ya? Sampai sini paham? Iya, paham Pak. Iya, Pak. Paham Pak. Ya, ini nanti akan kita kembalikan ke operasi dot biasa, ke standarnya. Maka VA bintang B ini kalau dikalikan kali biasa titik biasa, ini kan menjadi B titik VA. Betul apa enggak? Betul, Pak. Iya Pak. Iya Pak, betul Pak. Betul ya. Terus ini tadi VA di sini ini bintang apa titik menurut Anda? Bintang. Bintang karena ini vektornya di depan, maksudnya di belakang lah ya. Ini juga bintang di sini ya. Betul? Iya Pak. Iya, Ini Pak. ketutup tulisan enggak? Ketutup tulisan nama saya enggak? Enggak, Masih- Pak. Enggak ya. Biasanya di pojok kiri bawah kan ada tulisan nama yang sedang ngomong, enggak ya? Oke. Lah, kalau ini kita balik ke standarnya ini jadi apa? B dot A bintang V. Kok bintang lagi? Biar AV pakai bintang apa pakai titik? Pakai titik, Pak. Ini ya? Paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Betul kan titik kan? Bintang di sini Iya. karena dibalik. Tapi kayak ini vektornya di belakang kan pakai titik. Paham ya? Paham, Pak. Nah, inilah tadi. Asosiatifnya itu berbeda ketika vektornya dinyatakan dalam vektor baris ini. Karena yang awalnya AB dot V, di sini menjadi B-nya harus terbalik ke depan gitu ya. B dalam kurung A dalam kurung A dot V. Kenapa? Karena di tengah-tengah operasinya itu, berjalannya operasi itu ada pembalikan di sana supaya antara vektor dan matriksnya itu bisa dikalikan.
Nah, ini yang kemudian menjadi aksioma yang ketiga di modul kanan itu. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan ABV tetap A dalam kurung BV. Kalau sini ABV menjadi B dalam kurung AV. Jadi skalarnya itu terbalik di sini. Paham ini? Paham, Pak. Paham belum? Asal muasal terjadinya pembalikan, paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Yang lain? Paham, Pak. Baik. Saya akan kembali ke slide kalau ini paham. Nah ini. Maka yang di modul kiri itu tetap R1, R2, M1 tetap ini R1 bundaran R2, M1. Tapi yang di sini R1, R2 itu R2-nya kebalik ke depan. Nah ini kalau tadi tidak saya jelaskan, ngapain harus seperti itu gitu ya. Memangnya dalam kasusnya nyatanya ada yang seperti itu. Kurang kerjaan banget gitu ya. Tapi memang ada masalah yang mengharuskan harus dibalik yang saya jelaskan tadi. Karena ada vektor yang dinyatakan dalam vektor baris dan vektor kolom tadi. Ketika dinyatakan dalam vektor baris, vektor kolom nggak ada masalah, dia jadi modul kiri. Tapi ketika vektornya dinyatakan dalam vektor kolom tadi yang bawah yang baru saya jelaskan ini tadi, dia harus dibalik sehingga menjadi seperti ini. Nah inilah yang kemudian menjadi modul kanan, itu ya. Jadi kasus-kasus ini biasanya ketika nanti dikerjakan saat kita menyelesaikan permasalahan tentang vektor, kemudian matriks seperti itu. Nah, tapi nanti modul itu sendiri apa? Modul itu jika keduanya berlaku sama sekaligus. Artinya dikatakan modul saja itu jika M-nya merupakan modul kiri sekaligus modul kanan. Nah, bagaimana itu, Pak? Itu yang awal tadi saya jelaskan di awal. Apabila grupnya dan juga ringnya itu sama-sama bilangan. Jadi ya di sini ini bilangan bulat, misalkan ini bilangan bulat atau real, maka nggak ada masalah. Ini sama aja, karena dibolak-balik juga sama skalarnya. Mau R1 R2, mau R2 R1, karena sama-sama bilangan itu pasti komutatif. Maka kalau bilangan itu sekaligus modul kanan dan modul kiri, dia menjadi modul saja. Sampai di sini paham nggak?